Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya kena corona. Omicron. Ya, 10 hari yang lalu saya kena Omicron. Jadi saat kalian menonton video ini, saya sudah upload ini, berarti saya sudah sehat. Alhamdulillah. Amin. Saya sudah lolos di ujian Corona Omicron. Semoga ini hanya satu kali aja. Semoga. Jadi saya ingin cerita sedikit tentang Omicron yang ada di Osaka. Jadi akhir-akhir ini, sejak awal tahun itu, grafiknya naik gitu. Jadi setiap harinya itu pasti ada yang kena. Dan saya lihat teman-teman saya di seluruh Jepang banyak yang kena. Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, dan saya lihat di informasi yang sekarang di Indonesia itu Omicron masuk gitu kan. Jadi berhati-hati, jagalah imun dan hidup sehat, dan jangan lupa berolahraga. Sering-sering minum air putih yang banyak. Jadi misalnya kalau teman-teman udah vaksin nih, dan udah 2 kali vaksin, karena Omicron ini kan lebih bahaya katanya dari corona ya. Jadi pertama yang diserangnya itu adalah tenggorokan. Dan saya mau cerita nih, karena sebelumnya itu di perusahaan saya itu sudah ada yang kena, itu teman kerja saya. Dan 1 minggu sebelumnya ada yang kena gitu kan. Jadi saya disuruh kerja seminggu kemudian, dan habis itu hari Senin gitu kan. Setelah hari Senin, saya dan teman-teman saya yang lain yang nggak kena gitu suruh cek ke rumah sakit daerah sini, rumah sakit yang besar di daerah Daito. Cek, malamnya keluar negatif kan. Alhamdulillah, jadi saya baik-baik aja. Terus besoknya kerja lagi, tapi cuman sampai siang aja, tapi digaji full. Alhamdulillah, baiknya perusahaan saya. Terus sudah selesai kan, sampai setengah hari aja pulang kan, istirahat saya rumah. Dan sorenya saya ngerasain tenggorokan saya agak sakit gitu. Agak batuk-batuk kayak gini kan. Tapi alhamdulillah sekarang cuma gatal-gatal aja gitu. Terus kayak khawatir saya kan, daripada membahayakan yang lain. Jadi saya cek lagi nih paginya. Saya bilang sama perusahaan, saya mau cek lagi nih, kayaknya saya mau minta obat gitu kan. Ternyata sebelum minta obat tuh harus cek dulu, tahu katanya kena gitu. Jadi saya cek lagi. Yang saya takutkan, di cek pasien PCR kan dia swab nih di hidung aja. Kalau di swab di Jepang itu sangat sakit sekali loh. Saya kemarin kan pulang bulan 10 sampai bulan 12 di Indonesia. Itu saya sering swab itu di waktu di Indonesia. Waktu di Indonesia tuh swabnya sampai di sini gitu. Sudah sering gitu, agak sakit tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Pernah saya di waktu di Indonesia tuh setiap naik pesawat keluar kota gitu kan, ada agak 10 kali saya swab kan. Mau berangkat lagi ke Jepang, PCR kan, swab lagi sini. Cuman sakit sih, tapi nggak terlalu sakit gitu. Tapi pas swabnya di Jepang, teman-teman, kalau swab di Jepang, waduh, sakit banget. Apa di tempat saya aja ya yang sakit banget gitu. Pas dia pertama yang saya sebelumnya itu swab kan, yang pertama kali di Jepang ini, dia ngambil ini kan, yang kayak untuk swab itu, lidi itu kan, dimasukinnya gitu kan. Sampai sini saya cukup sudah berhenti gitu, dicucuknya lagi. Waduh, saya merasa trauma sekali gitu.
Jadi saya ceritain sama teman-teman saya yang satu perusahaan kan, saya ini swab saya yang paling menyakitkan. Mereka terkejut, oh benarkah katanya, iya ini swab saya yang paling menyakitkan. Mereka memang sebelumnya ya sini gitu, tapi nggak terlalu sakit, tapi di sini disusuk banget gitu. Habis itu negatif kan, malamnya keluar, dan besoknya diswab lagi. Diswab lagi kan, kemarinnya itu kan sebelah kanan, saya minta sebelah kiri. Nanti kalau sebelah kanan lagi nanti tembus ini. Tembus nanti hidung saya sampai kotak kan. Tapi itu enggak sih. Jadi diswab lagi, sampai diswab lagi yang kiri. Waduh, terus rasanya waduh, nahan sakitnya tuh 2 jam lah. Rasanya pusing, dia nyusuk banget gitu. Terus malamnya, terus perusahaan saya bilang, direktur saya bilang, ini kamu kena corona Omicron gitu. Aduh, saya shock. Terus saya nggak berani ngasih tahu keluarga, teman yang lain gitu kan. Saya takut mereka khawatir kan, karena saya lihat corona ini memang bahaya sih. Walaupun saya sudah suntik 2 kali kan, PCR Pfizer. Jadi teman-teman yang udah vaksin pun jangan bangga dulu gitu. Jadi tetaplah jaga kesehatan. Dan bagi teman-teman yang belum vaksin gitu, vaksin lah, karena itu lebih berbahaya lagi untuk teman-teman gitu. Jadi gini nih istilahnya, meskipun kita sudah sholat sering, itu tidak menentukan kita masuk surga gitu. Jadi kalau teman-teman aja kurang sholatnya, nggak pernah sholat gitu, pasti teman-teman pasti bisa masuk neraka. Jangan itu, bukan itu sih istilahnya gitu. Jadi vaksin lah teman-teman, itu menjaga imun. Jangan takut untuk vaksin. Dan sampai mana saya cerita tadi? Setelah itu saya katanya 10 hari kamu di rumah aja, isolasi mandiri. Terus saya makannya gimana gitu. Alhamdulillah, nanti kalau kamu minta apa-apa nanti kami sediain. Dan alhamdulillahnya saya minta daging apa ya? Daging yang halal gitu, kayak tori gitu kan. Tori itu ayam gitu, daging ayam, telur gitu, diantarin ke rumah, disiapin, minta jus gitu. Jadi obatnya itu 4 hari gitu kan, habis itu saya bilang obatnya habis gitu kan, ya udah dikasih lagi dan dikasih lagi. Di itulah cerita saya kena corona. Jadi kalau saya sudah buat video ini dan teman-teman sudah menonton, berarti saya alhamdulillah sudah sehat 90% lah, walaupun sedikit batuk-batuk. Di sini saya lagi berjemur di taman. Gitulah. Untuk cerita saya kena COVID. Tetap jaga kesehatan. Ini untuk video ini untuk saya kenangan untuk diri saya sendiri gitu, untuk ingat untuk diri saya sendiri. Dan kalau teman-teman ngambil hikmahnya dari kejadian ini, terima kasih gitu. Semoga termotivasi untuk jaga kesehatan dan untuk berangkat ke Jepang. Saya tunggu teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang dan jaga kesehatan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya liatin pemandangan di sini. Jadi ini hari Sabtu. Ini banyak orang yang bawa keluarganya sini, punya anak gitu kan, sambil berjemur, sambil ini kayak taman emang. Bersepeda kan dari rumahnya, itu ada yang main apa? Yang goyang-goyang gitu. Kalau tempat saya namanya amboy-amboy. Ini dekat dari rumah saya. Ini cahayanya matahari.